Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita membahas tafsir surat Al-Alaq ayat yang ke-4. Bunyinya apa? Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan dengan pena. Pertanyaan yang pertama, ayat ini didahului dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga, yang bunyinya Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah maha pemurah. Pertanyaannya, adakah hubungan pembahasan antara ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat ini? Monggo. Bagus. Kemahamurahan Allah itu banyak sekali, karena di ayat ketiga Allah mengatakan wa rabbukal akram. Rabbmu adalah maha pemurah. Di antara kemurahan Allah adalah alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajari dengan pena. Pertanyaan berikutnya, alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajari dengan pena. Di sini objeknya enggak disebutkan, mengajari apa? Mengajari apa dengan pena? Apa yang Allah ajarkan dengan pena itu? Objeknya apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ini pertanyaannya. Silakan. Bagus. Mengajari menulis dengan apa? Dengan pena. Allah mengajari menulis dengan pena. Pena adalah salah satu sarana untuk menyimpan ilmu. Sarana untuk menyimpan ilmu banyak. Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang pokok ada 3. Sebutkan. Lisan, otak, pena. Bagus. Pertanyaan yang keempat. Ada 5 pertanyaan kok, saya bawa bukunya cuma 4 ya. Yang terakhir gak ada hadiahnya. Semoga ada yang mau jawab. Pertanyaan yang keempat, apa keistimewaan pena dibandingkan lisan dan otak?
Apa keistimewaan pena dibandingkan lisan dan otak? Monggo. Ya. Apa? Bisa dilihat. Bisa dilihat dengan mata. Lisan juga bisa. Ya. Bagus tapi belum. Monggo. Belakang. Bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Ada yang lain? Monggo. Pena tidak bisa apa-apa, itu keistimewaan. Ya. Bagus. Cuman bukan itu yang saya sebutkan kemarin. Pena benda mati. Terus kenapa kalau benda mati? Masya Allah, bagus sekali. Pena adalah benda mati. Kok itu keistimewaan? Iya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan benda mati ini bisa merekam ilmu, menyimpan ilmu, memahamkan manusia dengan benda mati. Kalau lisan wajar, ya, karena dia bisa bergerak, ya. Otak wajar karena dia bisa mikir. Pena benda mati, ya. Bisa apa pena? Akan tetapi dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla, pena ini bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat ajaib, bisa mengajarkan ilmu, bisa menyimpan ilmu, dan seterusnya. Ini keistimewaan pena. Pertanyaan yang terakhir, gak ada hadiahnya. Lupa saya. Pena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sekurang-kurangnya ada 3, sebutkan. Pena takdir, pena malaikat, pena manusia. Bagus sekali. Mau dapat hadiah? Nanti temui saya habis Isya. Ada hadiahnya di dalam, cuman saya tadi lupa bawa, cuma bawa 4 saja. Taib. Para hadirin ada sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Surabaya dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita akan memasuki ayat yang ke-5. Apa bunyinya? Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana, Allah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang belum dia ketahui. Di dalam ayat ini Allah sedang menjelaskan salah satu karunia terbesar Allah kepada para hambanya, di mana Allah Azza wa Jalla dengan kemurahannya Allah mau mengajarkan kepada para hambanya apa-apa yang belum mereka ketahui, dan betapa banyak yang tidak kita ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui membagikan sedikit ilmunya kepada kita. Jadi apa yang kita ketahui itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Itu pun dengan ilmu yang sedikit ini kita sudah bisa melakukan begitu banyak hal. Cuman di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allamal insan, Allah mengajari manusia. Siapa manusia yang dimaksud di sini? Siapa manusia yang dimaksud di sini? Allah cuma mengatakan Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang mereka belum ketahui. Siapa manusia di sini? Manusia banyak enggak? Banyak sekali. Siapa yang dimaksud di sini? Seluruh manusia, Nabi Adam atau Nabi Muhammad?
SAW atau sembarang manusia? Para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi menyebutkan sekurang-kurangnya 3 penafsiran. Siapa yang dimaksud dengan manusia di situ? Penafsiran yang pertama mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Adam. Siapa yang dimaksud? Nabi Adam alaihi salam. Ada yang bawa Quran enggak di sini? Bawa Quran enggak? Di sini tolong diambilkan Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah bercerita tentang kejadian diciptakannya Nabi Adam alaihi salam dan perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat dan iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, sebagaimana telah maklum, duluan siapa? Adam apa jin apa iblis? Jin dan iblis duluan. Nah, jadi mereka sudah ada duluan, baru kemudian Nabi Adam. Berarti Nabi Adam ini makhluk baru. Ya, makhluk baru setelah adanya malaikat dan iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kepada malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Nanti panjenengan ulang buka surat Al-Baqarah ayat berapa? 30 dan seterusnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada malaikat akan diciptakannya sosok makhluk. Makhluk itu bernama manusia dan manusia ini nanti tugasnya di mana? Di bumi. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang suka merusak dan suka menumpahkan darah? Cocok enggak itu? Cocok dengan kondisi manusia saat ini. Jadi apa yang diprediksikan dalam tanda kutip oleh malaikat betul-betul kejadian. Kemudian kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini para malaikat kan senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikanmu, senantiasa beribadah kepadamu. Mungkin bahasa kita ini, kami ini kurang apa gitu loh. Ya, kami senantiasa bertasbih, bahkan diceritakan dalam beberapa athar atau beberapa hadis bahwa ada di antara malaikat ini yang tugasnya mulai dari diciptakan sampai hari kiamat tugasnya sujud tok. Bayangkan, mulai dari diciptakan sampai hari kiamat tugasnya sujud tok. Coba kalau kita sujud 1 jam itu sudah geliang kita. Nah, ada para malaikat yang tugasnya mulai diciptakan sampai hari kiamat ruku tok. Ya. Bengkek. Kalau kita kita bengkek kita. Malaikat. Dan ada malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Loh Ustaz, kita gampang gue Ustaz. Tapi subhanallah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat siapa namanya? Israfil. Malaikat Israfil karena saking disiplinnya mendapatkan tugas itu, sampai malaikat Israfil ini semenjak mendapatkan tugas itu dia telah meletakkan trompet di depan mulutnya.
ya, sambil ngematahkan, sambil memperhatikan, ya, perintah Allah dia tunggu. Mulai dari diciptakan dan mendapatkan mandat tugas dari Allah Azza wa Jalla untuk meniup trompet pada saatnya, sudah meletakkan trompet itu di depan mulutnya. Dan tidak akan dilepas kecuali setelah Allah memerintahkan untuk ditiup. Itulah siap siaganya siapa? Malaikat Israfil. Jadi jangan dipikir, lah niup trompetnya bisa. Itu saking disiplinnya malaikat Israfil sehingga beliau khawatir, ya, kalau sampai lengah, jangan-jangan ketika diperintahkan dia dalam keadaan lengah, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya wajar seandainya malaikat itu mengatakan kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini setia beribadah kepadamu wahai Rabbi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku ini lebih tahu dibandingkan kalian. Aku ini mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan apa sih keistimewaan Nabi Adam? Apa sih keistimewaan manusia yang akan diciptakannya? Yang dikatakan oleh malaikat suka merusak dan suka menumpahkan darah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini ayat 31. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam seluruh nama. Kata Imam Ibnu Abbas, nama yang dimaksud adalah seluruh nama benda yang ada di muka bumi, tanpa terkecuali semuanya. Berapa itu? Nama benda di muka bumi ya kayak banget ya. Seluruh namanya diajarkan kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Nama benda dan tugasnya masing-masing. Bukan hanya nama benda toh. Nama itu benda dan tugasnya masing-masing. Makanya di sini katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama semuanya. Padahal sebelumnya Nabi Adam tidak tahu apa-apa. Makanya kata sebagian ulama, yang dimaksud wa 'allamal insana ma lam ya'lam, maksudnya siapa? Nabi Adam. Sudah, setelah diajarkan seperti itu semua, kemudian Allah mengatakan tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam supaya menceritakan, membeberkan, menyebutkan seluruh nama-nama itu di hadapan para malaikat. Yang malaikat sebelumnya tidak tahu. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, coba sekarang sebutkan apa yang disebutkan oleh Adam tadi. Yo, malaikat enggak punya ilmunya, maka mereka pun mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata para malaikat, maha suci engkau ya Rabbi. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu wahai Rabbi kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Inilah luar biasanya malaikat. Malaikat ini tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Sebagian manusia di zaman ini mengatakan tidak tahu, malu. Ya, apalagi kalau misalnya sudah dipandang, ya, ustadz, ya, kiai, guru, ya. Guru takoni muridnya masa orang ngerti ya izin ya, mendingan ngarang. Nah itu bahaya itu. Ada nih Pak Guru, ya. Termasuk ustadz juga sama. Ya. Ustadz ditanya, kiai ditanya, bilang nggak tahu. Yuk nanti pamornya akan turun. Nanti image-nya akan jatuh. Enggak. Kita ini sama malaikat ini lebih mulia mana? Malaikat saja enggak malu untuk mengatakan enggak tahu.
Dan para ulama kita dulu juga seperti itu. Para ulama kita diceritakan ada Imam Malik. Ada Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Imamnya penduduk Madinah pada zaman itu. Di sekitar abad ketiga Hijriah, sekitar abad itu. Seorang ulama besar terkenal seantero penjuru dunia. Keilmuannya. Pernah ada seorang diutus sama masyarakatnya dari negara lain. Tolong ya, kamu mau ketemu Imam Malik, kami titip pertanyaan. Kalau nggak salah sekitar 70 pertanyaan. Jadi, ya itulah kayak tanya jawab gitu ya, kertas-kertas gitu. Ada 70 pertanyaan, tolong ya tanyakan sama Imam Malik, kami ini pengen tahu jawabannya apa. Masalah ini, masalah ini. Akhirnya betul delegasinya ini pergi kepada Imam Malik. Itu sudah, mesti ya paling kabian dijawab lah kira-kira ya. Mau Imam Malik terkenal kemana-mana. Akhirnya betul, sudah janjian ketemu sama Malik, senengnya Pol ketemu sama Malik, kemudian ditanya. Pertanyaan pertama, Imam, gini. Kata beliau, la adri. Apa la adri? Tidak tahu. Kemudian pertanyaan kedua, tidak tahu. Pertanyaan ketiga, tidak tahu. Pertanyaan keempat, tidak tahu jawabannya. Sampai 70 pertanyaan yang dijawab paling cuma 3 atau 5. Kata si delegasi ini, ente Imam Malik ditanya 70 pertanyaan yang jawab cuma sekian. Dari tadi jawabnya nggak tahu gitu. Gimana ente itu gimana? Ente kan imam terkenal, ulama besar. Nama kamu sudah harum di mana-mana. Apa kata Imam Malik? Ya, saya nggak tahu. Dan kasih tahu sama masyarakatmu bahwa Imam Malik tidak tahu, bilang gitu. Jadi nggak usah disembunyikan, ya, nggak usah disembunyikan kepada kaummu, kepada masyarakatmu bahwa Imam Malik ini tidak tahu. Inilah para ulama kita. Mereka itu ketika akan menjawab pertanyaan, kalau nggak salah ulama siapa saya lupa. Mereka itu ketika akan ditanya sesuatu hukum, ketika akan menjawab, sebelum mereka menjawab, mereka itu membayangkan surga di sebelah kanan, neraka di sebelah kiri. Nek jawabnya bener bakalan mlebu surga, nek jawabnya salah ngawur bakalan mlebu neraka. Jadi ketika mereka akan jawab pertanyaan itu, mereka bayangannya antara surga dan neraka. Itu padahal siapa? Ulama. Nah sekarang, kadang-kadang kita sinau agama ora, ya, atau baru belajar di pesantren berapa tahun sudah, masya Allah. Ya. Makanya perlu kita perhatikan. Malaikat tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Sudah. Kemudian setelah itu kan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu. Nah kemudian baru Allah mengatakan, memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Para ulama mengatakan sujudnya di sini bukan sujud ibadah, tapi sujudnya adalah sujud penghormatan. Ya, sujud penghormatan yang saat itu masih dibolehkan. Ya, saat itu masih dibolehkan menghormati dengan cara sujud. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh, dilarang sama Nabi SAW. Entah itu untuk penghormatan, apalagi untuk ibadah. Baik. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ayat 34. Kemudian Allah mengatakan kepada Adam kepada para malaikat setelah melihat para malaikat ini bagaimana luar biasa ilmunya Adam, Allah berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam, hormati Adam. Fasajadu. Semuanya sujud. Illa, kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbara. Dia enggak mau dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini termasuk makhluk-makhluk yang kafir. Nah, kemudian iblis diusir. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengikuti perintahnya. Akan tetapi iblis ini menaruh dendam kepada
Adam. Digoda, akhirnya Adam pun akhirnya terusir dari surga. Akan tetapi apa yang membedakan antara Adam dengan iblis? Ya. Walaupun sama-sama dikeluarkan dari surga, yang membedakan nanti Adam alaihissalam akan kembali lagi ke surga dengan ilmu dan amal soleh yang dilakukan oleh Adam. Jadi ketika diusir dari surga, Adam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah pun menerima taubatnya. Fataba alaih. Allah menerima taubatnya Adam alaihissalam dan nanti akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya iblis dengan kekufurannya tersebut sudah diusir dari surga, berhasil juga untuk membawa Adam turun ke muka bumi, akan tetapi iblis nanti pada hari kiamat akan kembali ke neraka. Jadi ini adalah kelebihannya Nabi Adam alaihissalam. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa insan di situ maksudnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa insan, allamal insan, yang dimaksud di situlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat ini cukup kuat karena memang ayat ini diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, masih ingat ceritanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya dipeluk sama siapa? Sama malaikat Jibril, dibekap sampai 3 kali. Berarti kan ini firmannya Allah ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar seandainya yang dimaksud disilah beliau. Apalagi dikuatkan dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 102. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarimu. Siapa di sini mu? Nabi kita Muhammad SAW. Ma lam ta'lam, sesuatu yang belum engkau ketahui. Jadi mirip dengan ayat kelima dari surat Al-Alaq tadi. Makanya sebagai ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diajarkan? Al-Quran. Jadi Al-Quran yang 30 juz ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara bertahap. Berapa tahun itu turunnya Al-Quran? Sekitar 23 tahun. Sekitar 23 tahun. Dan itu secara bertahap, berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi SAW. Terutama yang pertama-pertama adalah ayat-ayat yang isinya tentang akidah. Ya. Baru kemudian yang fikih-fikih itu belakangan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Makanya kalau kita baca di dalam sejarah turunnya Al-Quran, yang awal-awal turun itu bukan larangan minum apa? Khamar, bukan larangan berzina, bukan. Itu hukum-hukum fikih itu nanti. Bahkan sampai sholat pun, kapan diturunkannya? Di Madinah. Ya. Setelah berapa tahun di Mekah? Sekitar 11,5 tahun di Mekah. Jadi dikuatkan akidahnya terlebih dahulu, bertahap akidahnya dikuatkan, baru kemudian diturunkan ayat-ayat yang tentang fikih. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu yang belum beliau ketahui secara bertahap. Dan kalau misalnya kita cermati sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bagaimana besarnya karunia Allah kepada beliau. Panjenengan bisa bayangkan, beliau itu awalnya orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana seorang yang tidak bisa membaca dan menulis mendapatkan amanah kitab suci? Yang kitab suci itu diimani oleh berapa orang? Miliaran manusia. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi karena karunia Allah yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan amanah untuk menyampaikan kitab suci ini kepada para manusia, dan kitab ini diimani oleh begitu banyak manusia.
Dan Allah menjamin kitab ini tidak akan mengalami perubahan. Apa ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Siapa yang menjaga? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Makanya kita dapatkan Al-Quran ini sampai akhir zaman dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berubah. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya, ya, yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau kitab suci lainnya saja mengalami perubahan, apalagi buku-buku biasa. Serat apa ya? Yang biasa ditulis oleh pujangga-pujangga itu. Apa? Bulangreh. Saya lupa itu. Saya pernah baca gitu serat-serat apa gitu. Nah, sekarang mungkin kita agak kebingungan juga mencari manuskripnya aja kebingungan. Apalagi penafsirannya. Makanya Al-Quran subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW yang sebelumnya tidak tahu apa-apa oleh Allah Azza wa Jalla diberi karunia ilmu. Makanya kata sebagian ulama, maksud dari ayat yang kelima ini allamal insana ma lam ya'lam, yang dimaksud dengan insan di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sinilah seluruh manusia. Yang dimaksud adalah seluruh manusia. Baik itu Nabi kita Muhammad SAW maupun Nabi Adam maupun manusia selainnya. Sebagaimana telah maklum bahwa seluruh manusia ketika lahir dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sekalipun dia itu profesor, sekalipun dia itu doktor, sekalipun dia itu insinyur, sekalipun dia itu guru, sekalipun dia itu kiai, sekalipun dia itu ustadz, nggak ada ceritanya begitu lahir langsung jadi ustadz, tuh nggak ada. Ya paling dapat gus lah, dapat gus. Nah, itu pun belum bisa ngapa-ngapain. Ya. Seluruh manusia nggak ada bedanya. Ketika lahir dalam keadaan tidak tahu. Tidak tahu apa-apa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi antara pak guru dengan murid, ya, antara dosen dengan mahasiswa, antara bos dengan bawahan, antara pejabat dengan rakyat biasa, semuanya ketika lahir sama. Tidak tahu apa-apa. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Ketika keluar dalam keadaan tidak tahu apa-apa, setelah keluar Allah subhanahu wa ta'ala ajari sedikit demi sedikit ilmu kepada manusia itu. Coba sekarang kita kan bisa bayangkan, ilmu kita sekarang banyak gak kira-kira? Banyak gak? Ya dibandingkan ketika bayi kan banyak kan? Coba ketika kita lahir, ini aja kita gak tahu namanya apa kan? Apa ini namanya? Gelas. Ini tutup gelas. Ini taplak, meja. Ini mic, ini kabel, sapu tangan, Quran, pulpen, baju, peci, mata, hidung, mulut. Mulut pun kita tahu bisa ada gigi seri, ada gigi ini, ada lisan. Itu coba bayi tahu nggak itu semuanya? Ketika kita masih kecil tahu nggak? Siapa yang ngajari? Bapak Ibu. Yang ngajari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah azza wa jalla mengajarkan kepada kita yang awalnya tidak tahu apa-apa. Dan nanti manusia akan berkelas-kelas dengan ilmu yang dimilikinya. Semakin tinggi ilmu yang dimilikinya, maka derajatnya pun akan semakin tinggi.
semakin sedikit ilmu yang dimilikinya, maka derajatnya pun akan semakin rendah. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sama enggak? Enggak sama. Ya. Antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak sama. Jangankan manusia, nuwun sewu, binatang yang berilmu sama yang tidak berilmu saja beda. Apa ya? Ada enggak binatang yang berilmu? Sirkus. Di dalam Al-Quran, Allah itu menceritakan bagaimana efek dari ilmu. Ketika Allah bercerita tentang hewan pemburu, yang biasanya adalah anjing. Anjing itu makhluk terhormat atau makhluk hina? Makhluk hina. Ngendi-ngendi dibalang nih. Ya, kemudian kalau kita dijilat, maka kita akan apa? Cuci 7 kali. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya jenengan minum gitu, kemudian gelasnya dikumbah ping pitu, gimana? Tersinggung kan? Tapi kita dijilat anjing dijilat anjing sekali, kita cuci 7 kali, anjing nggak tersinggung. Karena memang dia binatang yang ya orang mengatakan hina gitu loh. Akan tetapi lihat, ketika anjing itu punya ilmu, naik pangkat dia. Dibandingkan dengan anjing yang tidak punya ilmu. Kalau tidak percaya, nanti panjenengan pulang buka dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 4. Surat Al-Ma'idah ayat 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang efek hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang berilmu. Ya. Sebelumnya anjing berilmu sih kayak ngapa Ustaz? Apa anjing sing sekolah apa kepriwe? Anjing yang berilmu itu maksudnya anjing yang sudah dilatih untuk berburu, itu maksudnya. Jadi anjing yang sudah dilatih, dididik untuk berburu, itu namanya anjing yang berilmu. Yang tidak berilmu apa Ustaz? Anjing yang liar, nggak pernah dididik, nggak pernah dilatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa saja yang dihalalkan buat mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah, yang dihalalkan untuk kalian adalah makanan-makanan, minuman-minuman yang baik-baik. Makanya dari sini kita tahu kenapa kok makanan yang kadaluarsa itu nggak boleh dimakan, karena sudah tidak baik. Nanti jangan tanya dalilnya ndi kowe mangan kadaluarsa roli. Dalilnya yang dihalalkan makanan yang baik-baik. Ya, sudah. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Termasuk yang dihalalkan adalah binatang yang dimakan, yang digigit oleh hewan pemburu. Dalam hal ini yang kita bahas apa? Anjing yang sudah kalian ajari. Anjing yang sudah kalian ajari, ketika dia menangkap hewan buruan, ya, entah apa hewan buruannya. Biasanya apa sih kalau hewan yang diburu itu? Kelinci, ya. Rusa sama anjing besar mana? Ya, besar anjingnya kalau anjingnya besar, Ustaz. Ya, pokoknya binatang-binatang yang diburu oleh anjing, kalau misalnya anjing itu menangkap hewan tersebut, kemudian hewan itu dibawa kepada siapa? Kepada tuannya, dan sampai ke depan tuannya hewan buruan itu sudah mati, boleh dimakan enggak? Boleh enggak? Allah mengatakan boleh. Allah mengatakan boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Berilmu. Anjingnya berilmu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurusmallahi alaihi.
Kata Allah, ketika kalian melepaskan anjing itu, ucapkan bismillah. Jadi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Kelalen Ustaz, ya wis kelalen go. Itu buat makan anjingnya aja, enggak usah dimakan kalau lupa. Jadi syaratnya dilepaskan sambil mengucapkan bismillah. Maka Allah mengatakan fakulu mimma amsakna alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah binatang buruan yang ditangkap. Ya, yang ditangkap oleh anjing kalian. Walaupun ketika sampai ke kita sudah dalam keadaan mati. Subhanallah. Kenapa bisa menjadi halal? Karena anjingnya punya ilmu, dilepaskannya pakai bismillah. Nah, sekarang kalau yang nangkep bukan anjing yang berilmu. Anjing apa? Anjing liar. Ya. Misalnya kita ketemu anjing lagi gondol ayam. Lagi gondol ayam. Oke, ayamnya ayam kampung eman-eman temen gitu. Itu anjing siapa pertama? Yang kedua, anjingnya itu anjing yang terdidik atau tidak? Ketika dimakan sama anjing itu udah seperti itu, ayamnya dalam keadaan mati. Boleh nggak dimakan? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena itu bangkai. Dan Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Surat Al-Maidah ayat 3. Mungkin ada yang bertanya, tadi yang di awal masa bukan bangkai? Tadi yang dimakan sama anjing yang berilmu tadi bangkai atau bukan? Bangkai. Sama-sama mati kan? Terus apa yang membedakan Ustaz? Yang membedakan ini berilmu, dan karena berilmu maka si anjing yang berilmu ini menangkap hewan buruannya untuk sendiri atau untuk tuannya? Untuk tuannya. Sedangkan hewan atau anjing yang liar menangkap ayam untuk dimakan sendiri, jenengan itu dapat sisanya. Makanya haram. Kembali lagi kepada ilmu. Subhanallah. Dengan ilmu anjing bisa naik pangkat. Ya. Kalau anjing saja bisa naik pangkat, apalagi manusia. Manusia jelas lebih mulia dibandingkan anjing. Apa ayatnya? Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam. Tapi sayangnya kita sudah dimuliakan seperti sama Allah Azza wa Jalla, ada sebagian orang malah merendahkan dirinya sendiri. Sehingga manusia yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla bisa-bisa lebih rendah dibandingkan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Kal an'ami balhum adall, kata Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian manusia, kata Allah, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Ketika dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia sudah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah dibekali hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikirim para rasul kepada mereka. Sudah diturunkan Al-Quran kepada mereka. Tapi mereka gak mau beriman. Gak mau baca Quran. Ya kalau misalnya anjing kan memang bukan hewan, bukan makhluk yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beriman. Ya. Dia tidak beriman, tidak baca Quran, tidak apa-apa. Itu pun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, binatang-binatang itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu illa yusabbihu bihamdih. Seluruh makhluk di muka bumi ini mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Masa kalah karo manuk, emprit, ya. Ustaz, burung gereja apa bertasbih Ustaz? Itu kan jenengan yang menamai burung gereja, ya. Burung gereja kadang-kadang nama masjid, Bu. Berarti bukan burung gereja, namanya burung masjid kalau gitu. Ya semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya bertasbih kepada Allah. Semut bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla.
Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, cuman kalian tidak faham gimana cara makhluk itu bertasbih. Wah, kalau kita bisa paham, kita nggak bisa tidur nanti. Ya. Ada semut lewat, aduh lagi subhanallah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak faham bagaimana makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa pendapat berarti? 3 pendapat. Yang pertama yang dimaksud siapa? Nabi Adam. Yang kedua Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga seluruh manusia. Mana yang paling kuat pendapatnya ini? Semuanya kuat. Semuanya masuk. Semuanya insya Allah masuk ke dalam ayat ini karena redaksi ayatnya umum. Allah kan mengatakan Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Di sini kan Allah mengatakan manusia. Nabi Adam manusia bukan? Manusia. Nabi Muhammad manusia bukan? Kita manusia bukan? Sudah berarti kita semuanya masuk ke dalam ayat ini bahwa ilmu yang kita dapatkan semuanya itu yang mengajari siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sombong. Ya, itu pelajarannya. Jangan sombong mentang-mentang wis sarjana. Ya, kadang-kadang kan ada orang sarjana wis petantang petenteng, pengangguran wis sombong. Ya, maka jangan sombong lah. Ya, jangan sombong. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tanya jawab insyaallah akan kita adakan setelah salat Isya. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja kami. Pertanyaan pertama, Ustaz, seorang suami berbohong kepada istri demi memberi uang kepada ibu. Itu hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Minta penjelasannya. Seandainya bisa menggunakan kata kiasan, kata yang tidak kata yang bermakna ganda, tidak bohong terang-terangan, itu lebih baik. Ya. Jadi tidak berbohong terang-terangan, tapi memakai kata kiasan yang bisa dimahami maknanya ganda. Contohnya misalnya tadi ngasih duit ke ibu atau tidak, ya. Kalau mengatakan tidak itu kan jelas-jelas apa? Bohong gitu loh. Mungkin dengan mengatakan, ya siapa bilang kamu memang tahu dari mana saya ngasih? Ya. Kamu tahu dari mana saya ngasih? Itu kan kalimat yang apa? Kalimat yang samar gitu loh. Seperti itu lebih baik daripada terang-terangan bohong. Apalagi memang seandainya kalau ibu membutuhkan, maka harus Anda beri. Ya, kalau ibu membutuhkan harus Anda beri. Apalagi Anda itu adalah anak laki-laki. Anda adalah anak laki-laki. Tapi jangan sampai menterlantarkan istri, ya, demi memberi kepada ibu sampai istrinya terlantar nafkahnya. Itu juga tidak boleh. Ustaz, bolehkah azan sebelum masuk waktu sholat? Kalau mengakibatkan orang jadi sholat sebelum waktunya, ya tidak boleh. Ya, azan, Anda azan sebelum waktu sholat, akibat azan Anda akhirnya ada orang yang sholat sebelum waktunya, tidak boleh. Karena orang yang sholat sebelum waktunya tidak sah sholatnya. Maka Anda harus hati-hati. Ya, harus hati-hati.
Walaupun Anda berasumsi, ya kalau nggak masuk kan nanti nunggu sampai qomat kan lama-lama akan apa? Masuk waktunya kan lumayan jarak. Iya, masalahnya kan tidak semua orang sholat di masjid. Ada yang di rumah ibu-ibu begitu dengar azan udah siap langsung sholat. Nah, makanya lebih baik azan sudah masuk waktunya. Walaupun ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa kalau Jumatan, Jumatan, ada beberapa riwayat yang menyebutkan boleh ya azan sebelum masuk waktu Jumat, karena memang antara azan Jumat sampai sholat Jumat itu kan jaraknya panjang. Azan, kemudian khutbah pertama, khutbah kedua, baru qomat. Akhirnya ujung-ujungnya sholatnya juga sudah masuk di waktunya. Ada sebagian riwayat menunjukkan seperti itu, tapi itu yang saya tahu di sholat Jumat. Adapun selain itu saya belum menemukan riwayat yang membolehkan azan sebelum masuk waktu sholat. Bagaimana hukum memelihara anjing? Bagaimana dengan hadis tentang malaikat yang tidak masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa dan anjing? Para ulama menyebutkan kalau anjing itu anjing buruan atau anjing untuk menjaga hewan ternak, itu tidak apa-apa menurut sebagian ulama. Akan tetapi kan anjing itu tidak dimasukkan kemana? Ke rumah. Namanya juga hewan untuk jaga ternak. Jaga ternak, ternaknya ditaruh di mana? Masa ternaknya ditaruh di rumah? Ya ternaknya kan ditaruh di luar, di kandang. Jadi hadis yang melarang, hadis yang mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala tasawir. Ya, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Itu seandainya anjingnya ada di dalam rumah. Ya. Kalau misalnya anjing itu hewan anjing buruan atau anjing untuk menjaga hewan ternak, itu tidak apa-apa. Kalau anjing untuk jaga rumah gimana Ustaz? Kalau anjing untuk jaga rumah itu kemungkinan masuk rumahnya sangat besar. Ya, kemungkinan untuk masuk rumahnya, bahkan banyak orang yang tidur bareng anjing. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka itu lebih baik dihindari. Yang disebutkan oleh para ulama seingat saya adalah anjing buruan atau anjing untuk menjaga hewan ternak. Itu yang saya ingat ya. Adapun untuk jaga rumah apalagi sampai masuk rumah, saya belum mengetahui dalil yang membolehkan hal tersebut. Maka jangan menganggap remeh hal seperti ini. Nabi SAW itu pernah malaikat Jibril gak mau masuk ke rumah beliau. Ya. Pernah malaikat Jibril gak mau masuk ke rumah Nabi SAW. Nunggu di depan pintu. Akhirnya Nabi SAW bertanya, ada apa? Nabi kan gak tahu ada apa kok tumben-tumbennya gak mau masuk rumah. Dikasih tahu sama malaikat Jibril itu di bawah ranjang ada anjing kecil, anak anjing. Ya, anjing kecil. Ya, dan bludus gitu, gak tahu kan dia kan. Nabi gak punya anjing, gak melihat anjing, cuman mungkin anjing lewat ada pintu buka gitu kan, umpetan di bawah, gak mau masuk malaikat Jibril. Padahal anjing kecil, apalagi anjing herder. Ya, maka ini jangan dianggap remeh. Belum lagi nanti air liurnya itu kan najis ya. Pokoknya belum lagi kotorannya, naudzubillah min dzalik. Bagaimana akidah Ahlussunnah menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemaksiatan yang dilakukan seseorang juga termasuk takdir buruk yang Allah takdirkan? Dan apakah di balik takdir buruk yang Allah berikan kepada seorang ada kebaikan di kemudian hari untuk dia? Betul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh hamba, yang baik maupun yang buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan rukun iman yang keenam apa? Untuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk.
Maksiat buruk enggak? Buruk. Ya. Itu termasuk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berzina ditakdirkan oleh Allah untuk berzina. Timbul pertanyaan. Allah menakdirkan kita untuk berzina, Ustaz? Iya. Terus kenapa? Zina kan dibenci sama Allah, Ustaz. Betul sekali. Masa Allah menakdirkan sesuatu yang Dia benci? Apa salahnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu, padahal Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan tersebut. Sekarang saya tanya, kalau nggak bisa menerima logikanya dengan apa yang saya sampaikan, coba saya tanya, setan dibenci nggak sama Allah? Saya tanya, setan dibenci nggak sama Allah? Dibenci. Siapa yang menciptakan setan? Ada nggak yang berani mengatakan setan bukan diciptakan Allah? Apakah Allah ketika menciptakan setan, Allah suka sama setan? Enggak. Loh, terus kenapa diciptakan setan, Ustaz? Nah, tidak ada perbuatan Allah, takdir Allah yang muspro. Apa artinya muspro? Sia-sia. Tidak ada. Berarti Allah itu menciptakan setan ada hikmahnya. Ada. Apa itu? Buat ujian para manusia. Nah, nek orang setan kan soleh kabeh. Ya. Kalau misalnya tidak ada setan, tidak akan kelihatan siapa orang yang beriman, yang berpegang dengan aturan Allah, yang bisa melawan hawa nafsunya, dengan orang yang tidak. Ya. Makanya zina itu sudah ditakdirkan, mencuri sudah ditakdirkan, dan seterusnya. Baik. Timbul pertanyaan kalau kayak gitu, Ustaz. Boleh enggak kita, Ustaz, beralasan dengan takdir? Boleh enggak beralasan dengan takdir? Misalnya maling gitu kan, nyolong. Wis takdirnya nyolong kepriwe? Ya, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena misalnya ada pencuri ya, pencuri. Kenapa jadi maling? Wis takdirnya jadi maling. Ya. Enggak boleh beralasan seperti itu. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu apa takdir kita kecuali setelah terjadian. Nah, sekarang Anda menjadi pencuri. Anda sudah tahu Anda adalah pencuri. Tapi Anda tahu nggak besok Anda jadi apa? Tahu nggak? Nggak. Mungkin saja di sana Anda ditakdirkan jadi kiai besok. Ya, besok tobat, kemudian belajar agama jadi kiai. Mungkin enggak? Mungkin. Kenapa Anda tidak positif thinking? Nah, kenapa Anda tidak berpikir positif, saya ini akan menjadi orang baik? Kenapa Anda selalu negatif thinking, berpikir saya ini akan jadi pencuri terus sampai 7 turunan? Nah, kenapa Anda berpikir seperti itu? Maka tidak boleh beralasan dengan takdir. Ada kisah menarik, pernah saya bawakan di sini. Kisahnya maling yang berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah maklum bahwa hukum Islam terhadap pencuri itu kan potong tangan. Tentunya bukan sembarang mencuri ya. Kok nyolong sandal potong tangan. Jadi ada nisabnya. Ada nisabnya. Jadi mencuri yang dipotong tangan itu ada nisabnya. Kemudian juga ngelihat kondisi apakah paceklik atau tidak, itu aturannya banyak gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk ana wong nyolong ndok siji terus di potong, kecuali ndok emas ya, beda itu. Jadi ada nisabnya. Nah, ada pencuri ketangkap pada zamannya Umar bin Khattab. Kemudian diputuskan akan dieksekusi, dipotong tangannya. Sebelum dipotong tangannya, pencuri ini mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kok tega-teganya kamu motong tangan saya? Lah wong saya ini kan mencuri karena takdir Allah. Saya ini nyuri kan karena takdir Allah, wahai Umar. Masa kamu potong tangan saya? Saya kan cuma menjalankan takdir. Pinter orang maling ini, pinter. Apa kata Umar? Oh gitu, kamu mencuri karena takdir Allah. Saya juga motong tangan kamu karena takdir Allah. Saya menjalankan takdir Allah, memotong tangan kamu gitu loh. Berarti kan sama-sama menjalani takdir, selesai kata beliau. Gak boleh alasan dengan takdir. Terus
di balik itu apa ada hikmahnya manusia berbuat maksiat? Allah menakdirkan ada maksiat. Ada. Hikmahnya banyak sekali. Di antara hikmahnya adalah ada ibadah namanya taubat. Ada ibadah namanya istighfar. Ya. Kadang-kadang iblis itu gigit jari. Kenapa dia gigit jari? Dia menjerumuskan seorang kepada maksiat. Senang dia. Tapi setelah berhasil menjerumuskan seorang kepada maksiat, dia menyesal. Kenapa kok bisa menyesal? Karena ternyata orang tersebut setelah berbuat maksiat, dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosanya, bertaubat, beribadah kepada Allah, malah setelah berbuat maksiat imannya lebih meningkat. Hikmah atau bukan ini? Hikmah. Ya. Ada sebagian orang setelah berbuat maksiat, dia semakin getol untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk beristighfar. Karena dia tahu saya banyak dosa, saya harus banyak ibadah untuk menghapuskan dosa ini. Yang sebelum dia berbuat maksiat, ibadahnya biasa-biasa saja. Dan saya mengatakan ini bukan sedang memotivasi untuk maksiat. Siapa yang menjamin setelah maksiat akan naik imannya? Setelah maksiat malah tambah jungkel nanti. Jadi ini cuma berbicara tentang hikmah. Ya, tentang hikmah. Ustaz, apakah betul dengan berwudu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh? Tolong jelaskan apa dalilnya. Betul. Hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi SAW, di mana beliau SAW menjelaskan ketika seorang hamba membasuh tangannya saat berwudu, kata Nabi SAW, kharajat khatayahu ma'a akhiri qatratin minal ma'. Atau kama qala sallallahu. Ketika seorang menghapus tangannya, maka dosa yang dilakukan oleh tangan akan berguguran dengan menetesnya air yang digunakan untuk membasuh tangan itu. Jadi sambil kita membasuh tangan itu, dosanya akan berguguran bersama dengan apa? Air wudu yang berjatuhan. Ketika kita membasuh apa? Muka juga sama. Maksiat yang dilakukan adalah muka di situ masuk di dalamnya mata, ya. Kalau kumur-kumur nanti apa yang dilakukan oleh lisan, itu semuanya akan berguguran. Kata Nabi SAW. Hanya saja para ulama mengatakan dosa yang dimaksud di situ adalah dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka harus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jal. Sampai di sini tanya jawab kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.